Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul untuk melakukan atau melaksanakan P2K2 di balai desa yang sederhana ini. Selanjutnya salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Baik ibu-ibu yang saya hormati, sekali terima kasih saya ucapkan atas waktu dan kesempatannya kehadiran ibu-ibu dalam pertemuan kita di siang hari ini. Baik ibu-ibu, selanjutnya pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan dan gizi. Langsung kita masuk di langkah 1 ibu-ibu ya. Oke ibu-ibu, lanjut. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas 3 topik, yaitu pertama, layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan, dan yang kedua, kebutuhan gizi ibu hamil, dan yang ketiga, bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT, dan JKN selama kehamilan dalam persalinan. Jadi sebelumnya di sini ibu-ibu saya ingin bertanya, dalam layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan, apa saja yang ibu-ibu bisa dilakukan, Bu? Coba Bapak David atau Ibu David bisa dijelaskan ibu-ibu apa saja langkah-langkah sesudah dan sebelum kehamilan? Langkah-langkah sebelum kehamilan, pertama kita rutin ke posyandu, Pak. Ya, betul, sangat betul sekali Ibu David ya. Baik, untuk yang kedua, kebutuhan gizi ibu hamil. Jadi ini untuk Ibu David aja saya tanyakan. Jadi kebutuhan gizi ibu hamil itu apa saja, Ibu David? Kebutuhan gizi ibu hamil itu, Pak, seperti Makanan bergizi ya. rajin minum susu, Ya. rajin makan ikan, banyak sayur-sayuran ya. dan sayur-sayuran. Oke. Terima kasih Pak David. Dan ini yang langkah ketiga, lanjutan dari bahasan 3 topik tadi. Jadi yang ketiga, bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT, dan JKN selama ini. Jadi ini langsung saja saya jawab, sudah tentu seperti yang kita sosialisasikan setiap bulan dalam pertemuan kelompok, itu sudah pasti bantuan PKH ini kita gunakan untuk fasilitas anak, kebutuhan keluarga, untuk seperti membeli makanan bergizi, pakaian anak sekolah, serta lain-lain yang dibutuhkan oleh anak. Oke Bu-ibu, ini kita lanjut. Saya ingin kembali bertanya lagi Bu-ibu, apa harapan ibu-ibu untuk anak-anak di masa depan? Bisa Ibu David ceritakan masalah ini? Harapan Ibu David untuk anak-anak ibu nanti di masa depan apa aja Ibu? Harapan saya nanti anak-anak saya menjadi anak-anak yang cerdas, yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi bangsa dan negara. Luar biasa Pak David, Ibu David ya. Jadi di sini artinya Ibu David ingin sekali anaknya jadi anak yang baik. Iya, Pak. Jadi anak yang sehat juga Ibu ya.
Ya Dan Pak. mungkin cita-citanya ingin menjadi anaknya itu menjadi dokter ibu ya. Ya Pak. Luar biasa ibu David ini. Oh ya ibu-ibu, ini ada flipet ibu-ibu untuk lebih mudah kita pahami. Saya saya pasang dulu ini ya ibu. Oke, gimana ibu-ibu? Dari sana jelas nggak bu? Jelas Pak. Oke, ini sangat jelas ini ibu-ibu ya, pentingnya gizi dan layanan kesehatan untuk ibu hamil. Jadi di sini juga tercantum dampak dari kekurangan gizi ibu hamil ya. Jadi Ya, bisa Pak. dibaca dan nanti akan saya jelaskan ibu-ibu. Oke. Menit. Belum menit. Meh, sana. Oke ibu-ibu, ini kita kembali ke flipet. Di sini memperhatikan asupan makan bagi ibu hamil dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan merupakan upaya menjaga kesehatan ibu dan anak sehingga anak dapat tumbuh tinggi, sehat dan cerdas ibu-ibu ya. Ya Pak. Oke, jadi di sini juga saya sampaikan dampak dari kekurangan gizi ibu-ibu ya. Jadi dampak dari kekurangan gizi ini yang untuk anak bayi ibu-ibu di sini akan mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit ibu-ibu. Jadi jika si anak tadi agak kekurangan gizi sangat mudah mengalami kesakitan bahkan penyakit yang menular ibu-ibu. Selanjutnya gangguan pertumbuhan anak pendek atau stunting. Tinggi badan anak di bawah standar anak seusianya. Jadi ini adalah salah satu akibat dari dampak kekurangan gizi ibu-ibu ya. Ya Pak. Jadi ketika nanti anak beranjak remaja, jadi anak ini akan mengalami juga kesulitan belajar, prestasi di sekolah sangat rendah ibu-ibu. Jadi ketika dewasa juga di sini ada kesehatan pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja ibu-ibu. Jadi ketika dia dewasa maka dia akan merasa minder ibu-ibu. Jadi Ya, Pak. inilah efek dari bayi atau dari balita jika kesehatannya atau maksudnya gizinya kurang akan berdampak seperti yang kita baca di sini ibu-ibu. Ya Pak. Mungkin hari ini cukup sampai di sini ibu-ibu kita bahas. Oke, sebelum kita tutup barangkali ada yang mau disampaikan ibu-ibu yang terkait dari yang kita baca atau yang ada di flipchart ini. Ya, saya ingin bertanya Pak. Baik bu. Gimana caranya supaya anak kita tidak menjadi stunting Pak? Oke. Untuk mencegah Jadi, stunting. terima kasih bu-ibu. Baik, sebelum saya jawab, tolong kasih tepuk tangan dulu buat Ibu David. Pertanyaannya sangat bagus dan luar biasa ya. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, dampak dari kekurangan gizi sudah tentu atau sudah pasti anak akan mengalami stunting. Jadi stunting ini di sini artinya tinggi badan anak di bawah standar anak seusianya. Jadi bisa kita katakan atau memang kenyataannya si anak pendek. Jadi itulah arti dari stunting itu bu. Pertumbuhannya lambat serta badannya kecil dan pendek ibu-ibu. Lebih kurangnya seperti itu ibu-ibu. Ya Pak. Yang lain masih ada ibu-ibu? Mungkin ada lagi Pak. Gak ada lagi. Oke ibu-ibu. Jadi ini ibu-ibu tolong diamalkan ilmu di P2K2 ini, bahkan sesi ini tolong diamalkan sehingga nanti di rumah ibu-ibu bisa langsung
diajarkan ke anak-anaknya ibu, agar anak-anak tidak terjadi seperti yang ada di Fliped ini, baik yang stunting, mengalami gangguan pertumbuhan atau mudah sakit, serta hal-hal yang lain yang tidak kita inginkan. Ya, Baik Pak. ibu, mungkin cukup di sini aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan pengertiannya. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.